kepada Pak Prawiro untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di ruangan yang dirahmati Allah ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapat syafaat di kemudian hari. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Profesor Dr. Abdul Hassah. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Komisi Pemuda dan Budaya Islam, Bapak Profesor Dr. Asmuni MA. Kemudian Bapak Sekretaris juga sudah hadir di sini. Kemudian Ketua Panitia. Terima kasih Pak Prof. Asmuni sudah mengundang saya. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi sumbangsih buat kita semua. Mungkin saya butuh operator untuk mengoperasikan PowerPoint saya. Sudah. Ya, di dialog interaktif ini memang kalau ulama-ulama sih jarang pakai dialog interaktif berdiri-berdiri ya, karena dianggap kurang etis. Tapi saya bukan dari kelompok majelis ulama, jadi biasa kalau interaktif ya seperti ini. Nah, makalah saya adalah judulnya ya, budaya Ceroboh dalam pemanahan simbol-simbol asing oleh generasi muda, perspektif, pragmatika, dan semiotika. Nah, ini tentu menjadi wacana tersendiri bagi Bapak Ibu semua yang hadir, bahwa ada perspektif pragmatika dan semiotika yang bisa kita gunakan untuk memaknai simbol-simbol asing. Dan selama ini simbol-simbol itu kita maknai secara ceroboh. Itu yang ingin saya dudukkan. Oleh karena itu saya pikir peran ulama dan kader-kader ulama amat penting untuk bisa mendudukkan permasalahan kecerobohan ini, supaya umat tidak terus hidup dalam kecerobohan. Ya, inspirasi dari tulisan ini adalah tulisan yang terbit di sebuah laman. Saya sudah di situ bisa Bapak Ibu cek lamannya. Ada 7 yang dia sebutkan di dalam laman tersebut, dan nomor 3 itu yang saya ambil, yaitu pemaknaan simbol asing secara berlebihan. Itu tulisan asli penulisnya di laman tersebut. Jadi itu inspirasi dari saya. Kemudian tulisan tersebut itu tidak bernarasi detail, jadi tidak ada keterangan-keterangan yang bisa kita sandarkan di sana. Jadi dia hanya menawarkan konsep saja, konsep dasar, basic konsep, bahwa ada 7 yang perlu diwaspadai tentang pengaruh budaya asing. Salah satunya adalah konsumsi makan siap saji dan sebagainya. Saya nggak akan bahas semua, karena itu konsumsi nggak bidang saya, gaya hidup juga saya nggak pakar fashion show, kemudian menganut paham kapitalisme saya nggak ahlinya, kemudian meniru gaya pakaian saya juga nggak ngerti pakaian, mencat rambut saya juga bukan ahli rambut, kemudian bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris, nah ini adalah juga bisa. Jadi saya sebenarnya bisa masuk di nomor 3 dan nomor 7, yaitu pemanahan simbol asing secara berlebihan. Nah, karena latar belakang saya adalah semiotika dan pragmatika, maka saya membahas ini dulu, membahas pemanahan simbol asing secara berlebihan. Maka jadilah judul yang seperti Bapak Ibu lihat di paper saya. Nah, sebelum kita keluar negeri,
kita coba dulu ada simbol dalam negeri juga yang berbahaya sebenarnya. Jadi bukan hanya simbol asing, Prof. Asmani ya, tidak asing saja. Dalam negeri pun kita ini sekarang dikepung ini. Islam ini dikepung dari dalam negeri, juga dikepung dari luar negeri, apalagi memang dari dulu mereka nggak begitu suka. Ada satu produk di Jogja, mungkin kalau ke Jogja, dan itu amat terkenal, namanya Dagadu. Dagadu itu artinya matamu. Tanpa tekanan itu aja udah nggak bagus sebenarnya kan, ya Pak ya. Tanpa tekanan, nah apalagi saya tekan pakai nada Jawa, matamu, itu lebih parah lagi kan itu kan, itu ngeri Pak. Nah, itu simbol asing yang simbol dalam negeri sebenarnya yang ini apa namanya tidak bagus. Kalau dari luar kita ambil misalnya ada dua kata yang saya ambil, yaitu yang pertama dibaca bastid, yang kedua dibaca bastard. Ini maaf ini ya. Sebenarnya orang Indonesia mengucapkan bastard yang dia masuk nomor 1. Padahal nomor 1 bacaannya bastid gitu. Kalau yang nomor 1 bastid itu sebenarnya adalah satu tindakan, tertangkap sedang melakukan satu perbuatan salah dan layak dihukum, kemudian kita menyatakan ke orang itu dasar bastard gitu. Atau kalau kita ya sebenarnya bastid gitu. Kalau bastard yang bawah itu seekor burung besar yang larinya amat kencang, tapi ini juga dipelesetkan, kata burungnya itu yang diambil, yaitu produk luar gitu kan. Jadi kalau bahasa Indonesianya agak kurang bagus itu ya. Kalau bahasa Jawanya itu maaf sekali itu manuk mulah gitulah, kira-kira gitu. Kalau bastard itu Pak, maaf ya, tapi saya harus belak-belakan, kalau enggak nanti pemaknaannya jadi menyimpang bisa, ya Pak ya. Tuh, jadi seperti itulah dia. Jadi beda, amat berbeda. Itu asing, jelas. Yang kecil, yang muda, kalau dia tidak terdidik dengan baik secara pendidikan umum dan Islam, pasti akan gampang mengatakan yang pertama atau yang kedua, bastid atau bastard. Tapi orang Indonesia merujuk kepada dua-dua. Yang pertama dibaca bastid tapi bacanya bastard, yang kedua bacanya bastard, dibaca bastard juga, tapi maknanya berbeda. Nah, ada 3 masalah bagaimanakah simbol asing di mana secara semantik, pragmatik gitu, ada semantik pragmatik. Kemudian bagaimanakah simbol-simbol asing dipandang dalam perspektif pragmatik rujukan acuan. Dan yang ketiga adalah seberapa ceroboh generasi muda memaknai simbol-simbol asing. Sebenarnya yang hadir di sini sudah pada titik aman, pemudanya sudah nggak ada masalah. Tapi berikutnya kita memiliki misi untuk pemuda-pemuda yang di luar kita. Sebenarnya saya tidak ingin ke kita sebenarnya, kalau orang-orang yang sudah terbiasa dengan budaya keras. Kalau di sini kan nggak ada ya kerasnya, kita sudah terdidik. Ya, ini bahasa tabu. Salah satu poin pertama yang akan saya bahas adalah tabu. Istilah tabu. Tabu itu pendapat Gao. Saya mengambil pendapat Gao. Gao berpandangan bahwa di setiap masyarakat ada hal-hal yang diyakini tidak pantas jika diucapkan secara publik, karena kata-kata tersebut dinilai konyol. Ya termasuk kata konyol sendiri itu adalah tabu. Kalau bahasa Inggrisnya silly gitu. Konyol lu, Jakarta lebih terbuka ngomong-ngomong yang seperti itu. Medan masih agak-agak malu ya bilang konyol, karena itu rata-rata diadopsi oleh orang Jakarta dengan kalimat atau ekspresi konyol lu misalnya kan, padahal itu tabu. Kemudian vulgar itu sangat terbuka, jadi tidak ada tedengaling-aling kalau bahasa Jawanya seperti itu. Kemudian tidak senonoh atau obscene, tidak senonoh. Jadi ada konsep seperti itu, bahwa ada 3 hal yang sering dilanggar oleh masyarakat, yaitu kita bicara konyol, kemudian vulgar, dan tidak senonoh. Nah, ada jenis-jenis kata tabu, ada 6 jenis kata tabu, dan ini akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait ekspresi tubuh, yang kedua tentang kematian, yang ketiga kelamin, yang keempat kata 4 huruf itu istilah, kemudian yang kelima privasi, dan yang keenam bahasa diskriminatif.
Ya kita contoh ekskresi. Ekskresi itu artinya yang dikeluarkan dari tubuh. Nah termasuk air besar ya yang kita ya. Nah di Barat karena memang nilainya dikontrol, emosi kadang tidak terkontrol, maka mereka untuk bilang toilet atau untuk bilang restroom itu mereka bisa menggunakan powder room. Jadi hati-hati juga kalau di Eropa ini kalau dapat orang-orang yang powder room atau Lou atau John. John dengan huruf kecil itu artinya adalah tempat kotor, toilet. Jadi unik itu dengan huruf kecil ya, tapi kalau huruf besar nama orang gitu. Paus itu John loh. Jadi ini sering diplesetkan untuk menghina paus di Eropa, orang itu pakai John kecil gitu. Padahal rujukannya ke situ. Gitu dia. Jadi sering dipakai. Jadi powder room, ruangan yang ada powdernya dianggap itu dan itu kotoran. Kemudian kematian, kata kematian. Jadi kita sering itu, apalagi menulis bahasa Inggris, kita menggunakan kata die. Padahal die itu amat tabu. Amat tabu. Ya die, kemana dia? Oh die gitu kan, itu tabu. Mestinya mereka punya euphemism. Euphemism itu penghalus. Penghalusnya itu adalah pass away, meninggal. Atau go, ini bahasa Inggris ini. Belum kita masuk, kita ambil ranah Islamnya. Pass away, meninggal, go to his reward, pergi untuk mendapatkan keberkahan darinya, yaitu Tuhan maksudnya. Jadi meninggal itu berarti mengambil dari Allah, gitu. Kemudian atau answer the call of God, memenuhi jawaban Tuhan, panggilan Tuhan. Itu penghalusnya. Jadi bisa kita ganti, misalnya kemana dia? Waduh, dia sudah lama memenuhi panggilan Tuhan. Itu juga bagus ya, Pak ya. Kemudian go to home, beda dengan go home. Kalau go home memang pulang kita masih sehat, tapi kalau go to home itu meninggal. Itu meninggal itu artinya. Itu sopan tapi. Tapi kalau kita bilang die katanya, itu gak sopan itu. Ya, dying apalagi kan sekarat gitu kan. Itu tidak. Jadi go to home atau to have a better place, mendapatkan tempat yang lebih baik, atau depart atau go west. Nah itu tadi ada disebutkan oleh Pak Prof. Afuz Muni, ada istilah Pak mungkin tadi ya Pak ya, ada yang tentang pergilah ke barat gitu ya. Nah itu go to west itu. Go to west Pak, itu go west bukan go to west. Go west itu artinya meninggal. Tapi kalau go to west itu menunjukkan barat itu luar biasa hebat itu. Jadi hati-hati juga itu Pak. Go west meninggal. Go west meninggal itu. Karena aneh juga itu ya. Ya. Kemudian penyakit. Nah, penyakit itu kita ini betul-betul bagus buat kita. Kanker itu sebenarnya kasar. Kanker itu kasar. Jadi hari ini kita sudah tidak, saya harap mungkin medis nggak kasar, tapi dari sisi linguistik itu kasar. Kanker. Kanker itu bisa diganti dengan big C. C besar. Yaitu kanker maksudnya. C-nya itu ya kanker. Tapi diganti di sana dengan terminologi yang bagus, sopan dengan big C gitu. Big C. C besar. Atau satu lagi terminally ill. Nah, itu juga bagus. Itu artinya kanker. Terminally ill. Terminal itu artinya tempat berhenti. Jadi sakitnya itu udah nggak bisa apa-apa gitu. Itu namanya terminally ill. Kemudian di medis biasa disebut dengan mental disorder, dengan intelligence deficiency, itu biasa. Mereka sudah nggak merasa canggung, tapi sebenarnya itu adalah tidak sopan, tabu dia kalau di sisi dari bahasa Inggris. Jadi mental disorder kita bisa ganti dengan bahasa penghalusnya adalah he is not all there. Itu unik gitu. Dia tidak berada di sana. Maksudnya itu ya kanker gitu. Tapi dia tidak berada di sana, ekspresinya gitu. Kemudian kalau intelligence deficiency, kemunduran kecerdasan, artinya dia kontenmu kok mundur terus gitu. Terus gurunya ngomong ada intelligence deficiency, ada kemunduran intelijensi, kemampuan, tapi enggak, itu kasar.
Yang bagus adalah she is a little eccentric. Dia udah mulai aneh gitu bahasa kita. Dia mulai aneh, belajar males gitu, padahal nilai rapotnya jeblok. Atau she is a little confused, dia mulai bingung sekarang mungkin. Tapi maksudnya adalah intelligence deficiency. Ya, anatomi dan kelamin. Nah, ini juga penting buat kita zaman sekarang. Ini kedua kata ini sudah biasa, tapi di abad ke-19 di Amerika Serikat, perempuan terutama, perempuan tidak pernah mau menyebutkan payudaranya itu dengan atau dengan kakinya dengan leg. Mereka tidak mau. Tapi sekarang di Amerika pun pakai breast juga, pakai leg juga. Dulu enggak, di abad ke-19 mereka tidak berani, perempuan terutama tidak berani mengatakan breast, dada dengan leg kaki, tapi diganti dengan white meat, daging putih. Satu lagi dark meat, daging gelap. Itu merujuk kepada kaki. Itu dulu. Sekarang sudah bergeser terus, mengalami pergeseran. Kemudian kata yang sangat sering, kadang-kadang generasi muda Pak ya, yang tidak terdidik, itu menggunakan kata fuck. Fuck itu artinya berhubungan badan atau bersenggama, tapi tidak resmi. Maksudnya tidak resmi itu tidak nikah gitu. Itu sebenarnya rujukannya itu. Tapi ketika orang marah, dia mengatakan maaf, kata fuck you atau fuck it. Padahal itu artinya kamu berhubungan badan sajalah gitu. Amat kasar dia sebenarnya. Ya, amat kasar. Kemudian tits juga itu ujung pada payudara wanita, damn itu juga sering. Kemudian orang Indonesia agak kurang menghafal kata tits, yang sering adalah fuck dengan damn, damn it. Itu sering digunakan oleh komunitas tertentu. Anak pang itu nanti bisa diamati mereka biasa dengan kata fuck dengan kata damn. Padahal damn itu artinya adalah persetan, terkutuk gitu kan, celaka dan sebagainya itu. Jadi ketiga fuck, tits dan damn ini tidak punya kata pemanis, tidak ada eufemismnya, yaitu amat sebenarnya harus ditinggal gitu. Tapi komunitas tertentu ternyata terus memakai privasi. Nah ini privasinya ini beda nih. Kalau di Barat kita jangan sekali-sekali tanya berapa umur bapak, gitu. Marah dia. Apa kerjaan bapak, gitu. Marah juga gitu. Di Indonesia itu bisa menjadi ya sebenarnya sekarang sih kaum terpelajar sudah mulai tidak mempertanyakan usia sekarang ini karena kondisi kita tertular dari Barat. Kalau memang penting sekali kita bisa menanyakan usia, tapi kalau nggak penting untuk apa sih usia ditanyakan? Saya sendiri agak condong memakai konsep Barat ini untuk tidak bertanya kepada orang tentang pekerjaannya apa, umurnya berapa, sudah menikah atau belum, nanti malam mau kemana gitu. Itu saya cenderung tidak memakai itu, kecuali kita amat penting mau bertemu. Barat sangat sangat strict, dia tidak akan bertanya tentang berapa anakmu dan sebagainya itu, berapa gajimu, pekerjaan bapakmu apa, istrimu kerjanya apa, itu terlarang, itu tabu. Dan kalau dikasih jawaban apa sih untungnya? Apa kerjaan istrimu? Alah, wong cuman apa asisten rumah tangga gitu. Terus untungnya apa buat saya? Gak ada kan? Kalau nggak ada buat apa ditanya? Wong itu tabu sebenarnya. Ya kalau membanggakan istrimu kerjanya apa? Oh di Pemkot, apanya proyek gitu kan? Bagian penanganan proyek atau memberi izin proyek, itu bisa membanggakan mungkin ya, walaupun itu juga nggak perlu dibanggakan gitu. Ya, kemudian contoh bahasa diskriminatif. Nah ini diskriminatif. Jadi di Eropa pun ada bahasa diskriminatif. Itu unik juga ini. Jadi kalau di Amerika orang Italia itu disebut Dagos, itu julukan mereka. Dagos. Atau Kikes untuk orang Yahudi di Amerika gitu. Siapa itu? Kikes. Itu artinya julukan olok-olok untuk orang Yahudi. Atau Cings. Ah, Cing ini sering digunakan Jakarta ini, Cing. Gimana Cing? Kan gitu, Cing gitu. Nah, ini Cing yang di sini maksudnya itu adalah ejekan kepada orang Cina gitu. Ya, Cing. Di Amerika gitu.
Di Malaysia, ejekan orang-orang Indonesia adalah indon. Kayak gitu dia. Tapi kita sampai sekarang nggak punya format. Ejekan tuh orang Malaysia apa? Bapak Ibu semua. Hah? Hah? Apa kira-kira itu? Kenapa orang Malaysia punya ejekan tuh kita indon? Kan itu Ibu ya. Nah, orang kita apa ejekan tuh Malaysia? Hah? Negeri Ipin Upin, nggak ejekan tuh. Nah, mestinya kita kalau mau balas dendam, jadinya gitu, mau balas dendam, buat dong kita sendiri ejekan untuk Malaysia. Kan itu, kalau mau balas dendam gitu. Tapi nggak usah lah gitu, biar aja lah gitu. Kan itu ya, cing itu. Terus ya, yang nomor 3 adalah pengalaman masa lalu. Jadi ada konsep sekarang fenomena masa lalu yang yang diabaikan di masa kini. Itu ada konsep seperti itu. Jadi bahaya juga ini kalau sampai anak-anak kita atau generasi kita atau generasi di bawah kita tak peduli dengan masa lalu, nggak peduli dengan bagaimana orang tuanya itu setengah mati untuk menguliakan, untuk membesarkan, nggak mau tahu, itu berbahaya, alamat. Maka tugas dai, para ulama itu adalah mengingatkan masa lalu. Tuh yang perlu. Al-Fatih sendiri kalau nggak diingatkan masa lalu terus menerus dari orang tuanya, nggak jadi itu menguasai Konstantinopel, nggak jadi itu. Orang kakek buyutnya kan gagal semua itu menyerang Konstantinopel, nggak sanggup. Akhirnya diingatkan terus, guru-gurunya juga mengingatkan bahwa dulu generasi sekian gagal. Nah sekarang sampai di Al-Fatih mampu nggak menaklukkan Konstantinopel? Alhamdulillah sanggup. Jadi pun kita seperti itu. Budaya masa lalu pas itu harus kita wariskan. Kemudian budaya masa lalu yang dulu adalah tabu, sekarang tidak. Sebagian anak menitipkan orang tua ke pantai Jompo. Itu sudah mulai, dan itu adalah salah satu yang dialami mungkin generasi muda yang tidak ngerti masa lalu. Kemudian adik tidak lagi memanggil abang atau mas kepada saudara lakinya yang lebih tua, tetapi memanggil nama saja, mirip seperti orang barat. Itu sudah gejala di mana kita sudah terpengaruh dengan dunia barat. Atau adik tidak lagi manggil kakak atau mbak pada kakaknya atau saudara perempuan. Ada kekacauan dalam hubungan sosial kemasyarakatan, misalnya sepupu, anak paman tidak lagi memanggil mas atau abang atau mbak kepada pakdenya, anak dari pakdenya, itu juga. Oh, sebaya kok. Misalnya saya punya adik laki-laki, saya punya anak. Mestinya kan kalau dari sisi hierarki itu, walaupun dia lahir lebih dulu, manggil anak saya yang paling bontot, tetap mas. Nggak boleh kan Pak ya? Tapi ternyata itu kacau sekarang. Terjadi kekacauan. Di zaman saya sendiri terjadi kekacauan. Tetangga saya di zaman dulu, saya panggil dengan Pak Le, karena bapak itu manggil bapak saya adalah Mas, jadi lebih tua bapak saya. Pak Le ini punya anak yang lebih tua daripada saya. Akhirnya saya harus manggil abang. Itu kekacauan juga itu. Padahal loh, lah kalau saya manggil dia abang, saya manggil bapaknya Pak Le, itu kan nggak cocok itu. Tapi itu terjadi. Nah kalau bisa itu dirunutkan kembali lah, pelan atau cepat kita dirunutkan kembali, karena sebenarnya itu sudah kacau, kekacauan hubungan. Ya, nah ini mendudukkan budaya asing. Ini ada satu ayat yang saya ambil, itu surat Al-Hujurat 13. Ini amat menarik ini ayat tersebut, terutama pada penggalan poin, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Saya tidak punya latar belakang pendidikan pemahaman Quran yang baik, jadi istilahnya kalau menjelaskan Quran itu ya gaduh-gaduh lah gitu, nggak amat baik, jadi maaf ini. Tapi selaku orang bahasa saya bisa bukan interpretasi sih, tapi sekedar memaknai saja tentang penggalan ayat tersebut. Ya. Ya. Nah, penggalan ayat kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, ini sebenarnya kalau menurut konteks bahasa itu menjadi dasar paling hakiki terhadap kajian budaya, Pak, Ibu semua. Jangan salah.
itu paling hakiki, itu udah langsung dari Allah lagi, ayat suci. Paling hakiki. Jadi sebelum muncul cultural studies, sebelum kita diskusi tentang budaya, Quran sudah cerita tentang berbangsa-bangsa. Lah untuk apa itu diturunkan kepada Rasulullah? Jadi ada makna tersembunyi atau implisit bahwa sebenarnya orang Islam mesti mengenal budaya orang, mesti itu. Nggak boleh ditawar-tawar lagi. Keunggulan umat Islam adalah dia bisa memahami bangsa-bangsa dan suku-suku, karena itu tuntutan ayat. Bukan karena kita terdesak oleh kejadian di masyarakat, tapi ayat yang menuntut bahwa untuk apa kami jadikan kamu berbangsa-bangsa kalau tidak ada dikaji. Kemudian secara implisit penggalan ayat tersebut juga mengajarkan bahwa Islam harus hidup dengan keanekaragaman. Nggak boleh Jawa dengan Jawa, Mendiling dengan Mendiling, itu nggak boleh. Komunitas yang pun sebenarnya sekali-sekali boleh, tapi terlarang itu kalau di komunitas masyarakat umum, terlarang itu. Prinsip Islamnya gagal itu, ayatnya bunyinya gitu kok. Kemudian perbedaan budaya antara satu masyarakat dengan lainnya pasti memperumit penilaian atas etika. Nah, bingung. Saya Jawa, tetangga Mendiling, sana Padang, terus etika komunikasinya gimana? Bingung gitu, terjadi kebingungan, rumit itu, rumit. Nah itu rumit. Umat Islam harus bisa keluar dari kerumitan itu. Dia payah itu, pelit kali, gitu kan? Karena merujuk kepada satu suku yang dikenal pelit, gitu misalnya kan, gitu. Kalau minta tolong, ke sana aja. Kalau dia bapak itu baik sekali, ada satu suku yang gampang menolong, gitu. Kan itu kan? Jadi memperumit. Nah Islam harus bisa keluar dari itu. Karena ayat itu. Jadi kita mengelompok satu etnis suku itu sebenarnya di satu sisi tidak baik. Kalau kita bergabung timbul masalah juga baru. Nah, itulah yang harus kita keluarkan. Kemudian penggalan ayat tersebut seharusnya menjadi motor penggerak berdirinya lembaga atau pusat kajian. Nah ini kedodoran kita. Kedodoran. Ayat tersebut minta sebenarnya mana pusat kajian, mana orang Islam yang memiliki pusat kajian tentang budaya, cultural studies, kedodoran. Cultural studies sendiri tidak dipelopori oleh umat Islam secara internasional. Padahal ayatnya udah ada. Insya Allah nanti MUI juga akan memiliki pusat studi kajian umat. Jadi umat Islam dan segala umat pun dikaji. Kayak orang Belanda, mau dia punya agama, mau nggak punya agama, punya negara, nggak punya negara atau tidak punya negara, tetap dikaji. Makanya kalau kita ingin melihat bagaimana sebuah suku di penjuru dunia, ya kita bisa datang ke Belanda. Mereka nggak pakai ayat ini. Padahal kita yang nerima ayat, kita nggak punya pusat kajian studi budaya. Mestinya kita sudah mulai harus ke situ. Mudah-mudahan nanti umat Islam mempelopori pusat kajian budaya apa saja dia, baru kita bisa masuk ke situ. Ya. Nah, tentang budaya asing ini, Hall itu pernah mengatakan bahwa budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Itu sederhana sekali kalimatnya. Kayaknya nggak ada konten apa-apa lah gitu. Tapi ingat itu di dalam kurungnya. Tak mungkin memikirkan komunikasi tanpa memikirkan konteks dan makna kultural. Jadi artinya bahwa kita berbudaya, punya kita sendiri dengan budaya orang lain, bagaimana kita memanainya? Maka kita harus memikirkan itu. Kalau orang itu ngomong seperti ini, konteksnya apa? Kayak mana makna kultural di sana? Jadi kalau orang-orang kita mengambil kata fak seperti tadi, mestinya kita kenal apa sih konteks dari fak, apa sih makna kultural dari dem gitu. Nah itu yang sering mereka nggak nyampe ke situ. Akhirnya dipakailah kata kasar itu. Nah Durkheim ini yang menarik dan ini terjadi saat ini. Apa yang diramalkan Durkheim bahwa agama membagi alam semesta ke dalam ranah sakral dan satu lagi ke dalam ranah profan. Nah ini saat ini terjadi Pak. Sana sakral itu misalnya simbol-simbol sakral bersifat ringkas, murni, solidaristik dan memberikan penghiburan.
Itu bagus itu. Sakral itu bagus sebenarnya. Sesuatu yang kita sakralkan itu tidak kita langgar. Sakral, Islam punya sakral, agama lain punya sakral, budaya kita punya sakral, nah itu. Tetapi ada kekuatan lain yang berusaha menghancurkan itu apa? Kekuatan profan. Simbol-simbol profan bersifat menciptakan fragmentasi. Kedua, menyebar, ekspansif. Jadi dia cenderung tidak ke komunitasnya, tapi kita harus menularkan ke kelompok itu. Kemudian dia berpikir tentang masa datang. Masa datang dia. Masa datang itu maksudnya dia harus berpikir 10 tahun lagi apa, 20 tahun lagi apa gitu. Itu ngeri nih, Pak. Profan ini. Mereka sudah sampai ke situ. Ulama atau calon-calon ulama juga harus memikirkan 20 tahun lagi umat kayak mana gitu. Prediksinya apa? Dari mana kita ngambil dasar prediksi? Itu yang paling penting. Jadi hati-hati Bapak-bapak semua, ada kekuatan profan yang pasti dia lambat atau cepat akan menghancurkan kekuatan sakral. Kan itu. Nanti ketika kita sholat, bisa aja tetangga kita menghidupkan musik gitu kan. Musik. Karena kita bertetangga dengan yang tidak muslim. Jadi dia mutar musik, nah itu kekuatan profan. Bagi kita, bagi dia sih biasa aja, nggak ada masalah. Kemudian konsep ini juga terkait dengan masa lalu, kini, dan masa datang. Oleh karena itu yang sakral dulu, sekarang akan menjadi profan, diserang. Tidak sakral lagi. Kemudian ada satu contoh di sini, kita ini sudah tua Pak, mari kita perbanyak sholat. Terus Pak Joyo bilang, dia mungkin sok-sok bahasa Inggris lah, namanya Joyo sih gitu. Dia bilang, mungkin dia dengar dari mana, damn it, itu urusanku soal sholat. Nah itu adalah, apakah Pak Joyo memahami secara makna tentang damn it? Apakah dia memang mendengar itu warisan dari bapaknya dulu ngomong gitu? Sehingga itu yang tertangkap. Itu yang tertangkap gitu. Kalau itu yang tertangkap, maka dia akan mengeluarkan kembali kata itu, kapan dia gunakan, dia yang punya perhitungan sendiri. Ya. Kemudian nomor 5 tentang semiotika, pragmatika, dan simbol. Bagiannya bersifat pendukung, jadi hanya teori saja. Tapi di sini ada sesuatu yang baik buat kita, ada dua hal. Pertama, mari kita memahami tentang ranah aturan main, istilahnya rule, dan yang kedua, mari kita memahami konsep kode sosial atau social code. Nah itu, jadi dalam konteks dalam konteks memahami budaya asing, selalulah bercermin pada aturan main dari sana dan kode sosial dari sana. Kemudian ini hanya konsep saja. Kita terus, Pak. Ya, ini dia. Jadi sebaiknya semua kita memahami konsep ini konsepnya Peirce, tentang bagaimana kita sebenarnya harus memahami sebuah kata baru yang muncul. Kita selalu mulai dari A, ada tanda, ada simbol. Simbol itu pada posisi sign itu, atau biasa disebut dengan representamen. Ada kata, misalnya kita ambil kata maaf, saya ulangi lagi, kata fuck. Kata fuck itu adalah simbol, artinya sign, artinya kata itu. Nah, kita naikkan ke B, sense-nya, interpretan itu bagaimana kita menafsirkan kata fuck. Apakah kita menggunakan fuck itu karena kita sudah pernah melihat tafsirannya? Kalau tidak baik, mundur lagi kita. Tetapi banyak orang interpretannya itu tahu dia jelek, tapi dia turunkan referen. Referen itu artinya acuan, rujukan. Nah, kemudian nanti dia referen akan balik ke A kembali. Itu mestinya. Jadi diajarkanlah kepada orang bahwa kalau ada simbol yang buruk, sebutkan kata itu, dia merujuk ke interpretan kemana, dia maknanya apa, sense itu, interpretan, bagaimana diinterpretasikan. Jadi kita nggak selalu mengatakan itu kata tabu tanpa merujuk ke B, nggak boleh, karena nanti dia akan bertanya-tanya. Baru kemudian rujukannya kemana? Baru kita tahu rujukan, baru kita ajarkan bahwa kata itu tidak baik. Gitu. Terus, nah budaya ceroboh ini yang agak banyak kita kupas. Ceroboh itu ada 4, yaitu tidak sopan, keji, kemudian sembrono, dan tidak rapi atau tidak bersih.
atau gabas bahasa lainnya. Sedangkan kata ceroboh dalam bahasa Inggris itu adalah careless. Careless itu sendiri punya jumlah yang lebih banyak. Jadi tentang judul di atas, budaya ceroboh, ceroboh itu yang mana? Apakah ceroboh itu karena pelupa, forgetful, ceroboh karena lalai, ceroboh karena kurang hati-hati, improvident, atau ceroboh karena kalau Inggris kan ada konsep incautious, itu lalai, ada listless, lesu, itu ceroboh semua. Jadi yang ceroboh yang saya maksud, kalau kita mau lengkap, kita menggunakan konsep Inggris. Oh dia ceroboh, ceroboh berarti bisa jadi dia pelupa, lalai, kurang hati-hati, lesu, gegabah, kemudian hemat maksudnya kikir. Di situ hemat pengertiannya kikir, dan kemudian tidak peduli, itu juga bagian dari ceroboh. Kemudian konsep reciprocity atau timbal balik, ini juga bisa menimbulkan kecerobohan. Konsep ini tidak dipahami dengan baik, maka muncullah kecerobohan. Misalnya apa? Nah, gambaran bagaimana orang ceroboh mendapatkan balasan dapat diilustrasikan seperti konsepnya Sobel. Sobel ada menulis, Sobel mengatakan bahwa reciprocity adalah kecenderungan atau tendensi untuk merespon kepada perilaku baik, good conduct, dengan perilaku baik, dan keburukan, menis, dengan keburukan. Nah ini ngeri ini konsepnya Sobel ini. Sobel itu pakar pakar manajemen, seorang pakar manajemen yang mengatakan bahwa timbal balik itu adalah kecenderungan orang untuk membalas yang baik dengan yang baik atau membalas yang buruk dengan yang buruk. Walaupun Islam katanya melarang yang buruk dengan yang buruk gitu. Yang buruk ya dibalas dengan yang baik. Tetapi konsep manajemen nggak bisa. Seorang pegawai yang tidak hadir terus-menerus ya harus diberi punishment. Pekerja yang rajin ya harus diberi reward gitu. Itu konsepnya manajemen seperti itu. Jadi kalau itu terjadi, maka budaya ceroboh itu kalau kita ambil budaya cerobohnya itu, maka kita masukkan ke konsep reciprocity, maka dia pasti bisa. Bahwa ceroboh itu pasti bisa mengelahirkan reward yang buruk. Gitu. Karena apa? Ceroboh itu keburukan berakhir kepada keburukan. Jadi yang ternyata kalau kita ambil ininya, saya sedikit ya mungkin, kalau kita ambil di sini perilaku buruk kan di sini, maka di sini kecenderungan untuk memperlakukan keburukan dengan keburukan itu maksudnya. Itu adalah ceroboh. Walaupun konsepnya dua sebenarnya, kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Tapi insya Allah kita tinggal mengatur saja yang mana mau kita ambil, apakah kebaikan, kalau yang bahaya kan kebaikan dibalas dengan keburukan. Tapi ada juga itu, bukan tidak ada. Itu ceroboh juga itu. Orang baik kita balas dengan keburukan. Orang buruk kita balas dengan kebaikan. Nanti mungkin Pak Ketua Panitia bisa membahas itu secara Islam, gimana pandangan Islam, keburukan dibaik dengan kebaikan. Misalnya kalau gini Pak, kalau reciprocity dalam konsep bisnis ya, kecerobohan akibat kita menggunakan kata itu dalam konsep Inggrisnya. Misalnya gini, ada seorang pembeli orang barat, dia wisatawan mancanegara, kemudian ada penjualnya orang Indonesia yang dia tahu konsep itu, konsep kata what do you want sir gitu, dia tahu, bukan nggak tahu, tetapi dia memahami konsep segitiga itu tadi, what do you want itu adalah simbol apa di atasnya. Bisa diputar lagi ke tadi sebelumnya. Nah ini dia. Kita mengenal kata what do you want sir, yang kayaknya Indonesianya bagus loh itu, kayaknya banyak kasar. Kita nggak ngerti itu di ranah simbol itu, simbol what do you want itu apa, kemudian sense-nya itu apa. Iya. Berapa menit lagi? Ya oke. Sehingga kita bisa ngerti referennya apa. Ya terus. Ya, tadi. Ya itu. Jadi what do you want itu akhirnya melahirkan sesuatu yang buruk. Karena itu sebuah tantangan sebenarnya. Bisa menganggap
kecerdasan linguistik. Ini ada konsepnya Howard Gardner. Ada 8 kecerdasan linguistik. Ada 8 kecerdasan majemuk, namanya multiple multiple intelligences. Ya. P-nya nggak ada itu. Intel ya, PO-nya nggak ada. Mungkin salah ketik. PO nggak ada. Jadi multiple intelligences. PO-nya nggak ada ya. PO-nya nggak ada. Nah ini bagus sekali nih Pak. Bagus sekali. Si Howard yang nggak ada hubungan dengan Muslim, nggak ada hubungan dengan apapun dia, malah menempatkan kecerdasan yang pertama harus ada pada manusia adalah kecerdasan berbahasa. Timbulnya kecerobohan karena nggak cerdas bahasanya Pak. Ngeri nggak itu? Nggak cerdas. Maka seorang pemikir minimal 2 dia punya. 1 kecerdasan bahasa, yang kedua kecerdasan logika yang disebut dengan language logic. Nah itu wajib. Seseorang yang cerdas matematika, dia harus arif ngomong bahasanya. Orang yang biasanya cerdas bahasa akan bisa juga cepat menangkap pembicaraan. Nah ini satu cerita juga tentang Nabi itu, bagaimana cerdasnya Zaid bin Sabit. Itu buat kita luar biasa itu. Seorang penterjemah, interpreter, penghafal Quran Nabi ya Pak ya, penghafal hadis juga Pak ya, tulis lagi. Terus kemudian setiap Rasulullah menghadapi masalah tentang komunitas baru yang dihadapi, Zaid yang selalu disuruh pelajari itu budaya sana, bahasa sana, kultur sana dan sebagainya. Zaid pernah disuruh Nabi untuk memahami bahasa dan kebudayaan Yahudi hanya 15 hari. Kayak mana cerdasnya itu Pak? Saya kuliah bahasa Inggris itu mulai dari 85. Ya sampai sekarang nggak bisa memahami budaya Inggris sedetil mungkin. Zaid bin Sabit 15 hari dia tuntaskan bahasa dan budaya Yahudi. Luar biasa cerdas. Ya, terus. Nah, ini satu juga yang budaya ceroboh yang tidak baik, yaitu tentang film 2 Garis Biru, nanti ada di YouTube, silakan dilihat. Iya, pikir lagi Bu. Ya. Selamat, ada satu tulisan di Republika pada Juli kemarin 2019 tentang selamatkan generasi dari tayangan budaya Barat. Ini karena di situ tentang filmnya adalah film 2 Garis Biru. 2 Garis Biru itu adalah pelanggaran kode etik. Kalau dalam bahasanya kode etik. Jadi warna biru itu digunakan beberapa elemen, termasuk BPKK BBN juga menggunakan warna biru, lingkaran biru, gitu kan. Jadi biru itu dianggap adalah sebuah proteksi, di mana proteksi itu dilanggar. Jadi sehingga mereka melakukan hubungan zina, maksudnya gitu. Nah film itu sudah mendapat beberapa respon negatif juga dari kalangan karena mengajari orang pemuda dan sebagainya itu untuk seperti itu, untuk ceroboh melakukan itu, disimbol dengan 2 garis biru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Prawiro, Muhammad Ali Prawiro, yang sudah memaparkan materinya kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, mohon pengertiannya bahwa siogianya kita sebelum azan kita memang sudah selesai pada sesi 1, tapi karena tadi kita lama di pembukaan, jadi kita lanjutkan, kita tahan Bapak Ibu untuk mungkin ada diskusinya terhadap yang dipaparkan oleh Pak Prawiro. Kita dengarkan Pak Dr. Windy Khaldun. Beliau beralamat di Jalan M. Yakub Lubis dekat pesantren Nurul Hakim Tembung. Kemudian beliau adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Budaya USU. Kepada Bapak kita persilakan dengan materinya, respon pemuda Islam terhadap westernisasi. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Pak Dr. Windy. Kami persilakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Abdullah Syah MA. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi Pemuda dan Pembinaan Seni Budaya Islam MUI Provinsi Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Asmuni MA, dan seluruh jajaran, seluruh perwakilan dari seluruh komisi yang ada di Sumatera Utara. Dan juga kepada seluruh tamu undangan kami yang berkenan hadir pada hari ini, seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, mujahidun dan mujahidat semuanya ini, pada hari Minggu para ahad ini dapat bisa bersama-sama kita memikirkan generasi umat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala wa qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur atas segala kelapangan waktu, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari ini. Semoga ringan langkah kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat dan salam yang kita sampaikan menjadi pahala dan kita berhak atas syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini sebenarnya saya mewakili dari Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara yang dalam hal ini berhalangan hadir karena sedang berada di Jakarta, dan menurut kabar yang kami terima, insya Allah kalau tidak hari ini atau besok Bapak Dekan akan sampai ke Medan. Jadi ada beberapa urusan yang dikerjakan di Jakarta. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya enaknya di sini apa di bawah ini? Di bawah saja, karena di sini saya nggak bisa nampak ini. Ini mohon maaf Bapak Ibu kalau nanti saya tiba-tiba batuk, bukan COVID ini ya. Karena leher saya agak gatal sedikit, karena kalau saya batuk itu memang agak lama biasanya memang. Nah, jadi mohon maaf, karena ini saya buka, karena kalau ngomong ditutup agak susah memang, susah napas sedikit gitu ya. Mohon maaf. Jadi tema yang diberikan ke kami yaitu respons pemuda Islam terhadap westernisasi. Kenapa? Tema ini judul ini yang diberikan, yang menurut kami adalah sesuatu yang menarik untuk dibincangkan sesuai dengan tema pada dialog interaktif kita, yaitu bahaya budaya asing bagi generasi muda. Budaya asing yang ingin kami kongsikan, ingin kami sampaikan, yang kita akan bahas sama-sama nantinya adalah yang berkenaan dengan westernisasi. Ya. Westernisasi ini sering ya tidak asing lagi di telinga kita istilah-istilah yang seperti ini, karena munculnya istilah westernisasi ini berawal daripada budaya-budaya asing ya, yang masuk ke Indonesia. Budaya asing itu banyak Bapak Ibu sekalian, bukan hanya dari barat, ya, bukan hanya dari barat, dari Arab juga ada, dari macam-macam segala budaya itu ada. Ini kita maklumi bersama karena memang seperti itulah era globalisasi, dan juga seperti mana konsep yang dikatakan tadi oleh pembicara sebelumnya di dalam Islam juga, wa ta'arufu kan, saling mengenal. Kalau tidak ada seperti itu ya kita tertutup, terlalu eksklusif, ya, itu tidak boleh juga. Makanya di sini nanti saya akan sampaikan, kita akan sama-sama berdiskusi. Westernisasi ini juga ada hal-hal negatifnya dan juga ada hal-hal
positifnya juga. Walaupun negatifnya lebih banyak daripada positifnya sebenarnya. Oke. Pemuda Islam, kenapa kita bahas ini pemuda Islam? Pemuda kan banyak. Kenapa pemuda Islam yang kita tarik sebagai pembicaraan kita pada hari ini? Karena pemuda Islam ini yang menerima dampak yang paling besar saya rasa ya. Karena dalam diri pemuda Islam itu ada konsep-konsep Islam yang sudah masuk, kemudian terpengaruh dengan budaya-budaya asing khususnya westernisasi ini, sehingga merusak pola-pola sistem-sistem yang sudah difahami oleh pemuda Islam itu sebelumnya. Oke, next. Ya, berawal dari perkataan Kantor Caningrat seperti ini, bahwasanya proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu budaya bertemu dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur dari kebudayaan itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam masyarakat sendiri. Ya, tadi sudah saya sampaikan, budaya asing yang masuk ini banyak, ya. Dan juga salah satunya adalah budaya yang berasal dari Barat, sekalian ya. Budaya-budaya yang masuk dari Barat ini, kalau tidak disaring dengan ketat, nanti penyaringannya bagaimana, di akhir akan kita lihat upaya-upaya yang harus kita lakukan. Kalau tidak disaring, tidak difilter, maka akan merusak ya, akan merusak pemahaman, pola pikir, sistem kehidupan yang sudah terbentuk sebelumnya oleh nenek moyang kita. Yang sebelumnya yang dikenal dengan budaya ketimuran ini, sopan, menghormati orang lain, kemudian tadi sebelumnya Prof. Ketua Umum kita menyampaikan budaya salam, jalan agak menundukkan badan kepada orang yang lebih tua, itu seakan-akan sudah terkikis. Bukan seakan lagi, sudah nampak seperti itu ya. Makanya budaya yang datang dari Barat ini harus kita saring mana yang bisa diikuti, mana yang tidak bisa, yang tidak sesuai. Jangan sebulat-bulat diterima, gitu ya. Kalau diterima, kita tidak ada prinsip dalam sebagai seorang bangsa kan, itu tidak ada prinsip kita. Oke, next. Ini maaf saya cepat-cepat seperti ini karena kita mengejar waktu sholat ya. Oke, masuknya budaya-budaya asing tersebut khususnya yang datang dari Barat atau Westernasi ini memberikan respon yang pelbagai dari kalangan kaum pemuda. Oke, jadi banyak budaya-budaya Barat yang masuk ini ada respon yang berbagai, banyak. Nanti di akhir akan saya sampaikan ada 4 golongan respon daripada mereka itu. Ada yang menerima tidak dengan sadar, ada yang tidak sadar, ada yang menolak secara halus, ada yang menolak secara bulat, ya, secara mutlak. Oke. Nanti ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi itu salah satunya adalah kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini. Di era globalisasi itu kalau kita tidak paham teknologi memang suatu yang asing, suatu yang dianggap kolot gitu kan, aneh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita tidak lepas daripada teknologi. Makanya kalau kita tolak bulat-bulat budaya yang sudah ada itu, ya susah juga. Nggak mungkin kita dapat nanti pesan untuk datang ke tempat seminar misalnya, atau ke sekolah atau kemana saja dengan pakai surat lagi kan, itu aneh ya kan. Nah, makanya ada beberapa hal yang bisa kita terima, ada yang tidak bisa. Apalagi faktor yang lain itu adalah juga sistem transportasi. Sistem transportasi kita semakin lama semakin canggih, semakin ke depan. Dulu kita banyak bersepeda mungkin kan, banyak film-film seperti itu, ataupun kalau ada pun mobil, ya jalannya tidak bisa 180 km per jam seperti sekarang ini. Pesawat itu kalau sekarang sudah tidak hal yang tidak asing, mungkin masa pandemi udah asing lah sekarang kan. Nah, karena susah untuk melakukan perjalanan. Tapi memang masa sekarang ini transportasi itu adalah hal yang mudah. Orang untuk berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain itu suatu yang mudah sekali. Kalau dulu naik haji, seperti kata Zainuddin MZ almarhum, itu sampai 6 bulan katanya di sana tuh kan. Orang sudah lupa, dia baru balik gitu. Itulah begitu cerita almarhum Zainuddin MZ. Tapi sekarang tidak.
Cukup 40 hari, perjalanan pun cuma 8 jam, tambah transit mungkin berapa jam saja, sampai ke Saudi, balik lagi juga sampai 16 jam sampai pulang balik. 2 hari saja, sampai transportasi itu. Jadi mudah untuk transfer, untuk berpindah itu mudah. Makanya di sini sektor pariwisata berperan sebenarnya untuk mempengaruhi dari bidang westernisasi ini. Oke. Sistem informasi juga seperti itu. Ini tidak ada, ini juga ada kaitannya dengan teknologi tadi. Informasi mudah dicapai. Bukan sesuatu yang asing lagi, kita berkomunikasi, men-sharing informasi mudah, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang hoax, mana yang nyata, itu sudah susah untuk melihatnya lagi. Hanya orang-orang yang berpikirlah yang tahu bagaimana cara untuk memfilternya tadi. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Berpikir, kita gunakan otak kita, akal kita. Sistem informasi sudah maju. Kalau kita tinggalkan itu bulat-bulat, ya kita ketinggalan. Itu Bapak Ibu. Apa upaya yang dilakukan untuk menghindari pengaruh-pengaruh negatif dari budaya-budaya tersebut? Banyak upaya-upaya yang kita lakukan, di antaranya adalah meningkatkan ketakwaan. Pak Windy, izin Pak Windy, bentar, saya mau nyampein ini. Mohon maaf kepada Bapak yang punya mobil Brio 1892 OV, karena pas di pintu masuk. Jadi mohon kalau ada di sini BK yang saya sebutkan 1892 OV bisa digeser karena pas di depan pintu masuk. Ada Bapak Ibu? Ada? Oke, terima kasih. Mohon maaf Pak, lanjut Pak. Oke, terima kasih. Ini salah satu dampak daripada budaya asing tadi kan. Oke, tidak apa-apa, hanya bergurau saja agar kita rileks ya. Oke, berikutnya nggak apa, kita lanjutkan aja. Westernisasi tadi sudah saya jelaskan. Westernisasi adalah usaha meniru-niru. Ya, usaha meniru-niru gaya hidup orang barat secara berlebihan. Meniru dari segala sisi kehidupan, baik dari fashion, tingkah laku, budaya, dan lain sebagainya. Sikap para peniru itu merendahkan adat, budaya, dan bahasa nasional. Ini salah satu dampaknya ya, kalau meniru yang meniru secara berlebihan, tidak disaring, tidak difilter, akhirnya akan berdampak kepada itu tadi, akan merendahkan adat, budaya, dan bahasa nasional. Ini menurut keterangan Migrat. Kemudian westernisasi adalah pemujaan yang berlebihan kepada budaya-budaya barat dengan cara mengadopsi pola kehidupan mereka secara keseluruhan tanpa proses penyaringan yang ketat. Oke, berikutnya masuknya westernisasi adalah semenjak dimulai kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dan dunia Islam. Dapat mewakili daripada jumhur mereka, mengatakan bahwasanya pada abad 19 lah mulai banyak pengaruh-pengaruh budaya barat itu datang kepada ke negara kita. Baik. Next. Ini menurut polling yang dilaksanakan oleh Asosiasi Penjaringan Internet ya, APJI di Indonesia. Menurut survei bahwasanya bahwasanya pengguna internet yang terbesar menurut umur itu adalah para milenial, itu para pemuda. Ya, antara umur 15 sampai ke 19 tahun. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kan, yang merah ini pengguna internet ini. Paling banyak adalah orang milenial, umur 15 sampai 19. Kemudian 20 sampai 24. Kalau dilihat umur-umur milenial, umur-umur ini sampai ini kan. Itu yang paling banyak menggunakan internet, teknologi sekarang ini. Makanya fokus kita sebenarnya di pemuda, para milenial ini. Majunya suatu bangsa itu ya karena majunya pemudanya. Sebaliknya kalau mundurnya suatu bangsa itu ya karena mundurnya pemudanya itu. Rusaknya suatu bangsa itu ya karena rusaknya pemuda tadi. Makanya untuk menjajah itu ya sangat mudah, rusak aja pemudanya, rusaklah bangsanya. Oke, next. Ini hanya sedikit apa saja. Tadi faktor-faktor yang sudah saya sebutkan, pertama adalah kemajuan dalam bidang teknologi dan transportasi, kemudian berdirinya lembaga pendidikan asing, ini tadi belum saya sebutkan. Ya, berdiri lembaga pendidikan asing khususnya yang bersumber dari barat.
ya, ini juga salah satu pengaruh, salah satu faktor bagaimana westernisasi ini bisa sampai kepada kita, selain daripada faktor teknologi informasi, faktor transportasi, dan juga tidak kalah pentingnya adalah berdirinya lembaga-lembaga pendidikan asing. Ya memang kita kalau berbicara plus dan minusnya banyak, banyak plus dan minusnya. Cuman kita kan bicara minusnya untuk kita antisipasi. Nah, kalau bicara plusnya banyak, minusnya pun banyak juga. Tapi sebagai seorang umat, seorang bangsa yang mempunyai prinsip, punya ideologi yang baik, ya kita harus waspada selalu dengan hal-hal yang baru. Bukan kita tolak sama sekali, tapi kita perlu adakan penyaringan, kita perlu adakan kita Islamkanlah, ya itulah bahasanya seperti apa kan. Oke. Kemudian dampak negatifnya, ini berkurangnya kesadaran dalam menjalankan hukum syariat. Udah banyak. Kita lihat bagaimana kesadaran hukum syariat. Kalau guru-guru kita dulu, kalau sudah azan itu kan, rasanya hati itu gundah gulana kalau tidak cepat kita berwudu terus persiapkan untuk sholat. Tapi sekarang azan ya biasa aja. Waktu azan lihat berita-berita azan tidak dijawab lagi, itu biasa sekarang, udah hilang nilai-nilai keislaman di situ sebenarnya. Pengaruh daripada budaya tadi. Kemudian akidah menjadi rusak, ya itu ada kaitannya tadi, munculnya kehidupan individualis. Tadi sudah dicontohkan sama pembicara sebelumnya tadi ya kan. Di dalam keluarga sendiri pun kadang ada yang untuk berjumpa saja itu antara adik dengan abangnya, abang dengan kakak dan sebagainya itu agak susah, dan masing-masing ini kamar saya, ini kamar kamu, kemudian lain-lah sebagainya. Belum lagi cerita tentang berjiran, bertetangga, egonya lebih dikedepankan. Kemudian faham sekularisme dan liberalisme semakin berkembang, memisahkan antara hukum-hukum agama, memisahkan antara peraturan-peraturan agama dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Itu sudah tidak asing lagi kita lihat di sekitaran kita. Kemudian rusaknya moral para pemuda ya. Oke, dampak positifnya ada, menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Teknologi yang ada tadi ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh ya, lahirnya desainer muda kita. Kalau dulu mungkin sebuah kreativitas yang seperti itu agak susah untuk mencari solusi, tapi semenjak lahirnya desainer muda muslim kita yang mengenalkan bagaimana cantiknya, indahnya seorang wanita berjilbab, ya, menutup auratnya dengan menciptakan satu desain baju-baju, pakaian-pakaian yang menutup aurat. Itu adalah satu contoh yang baik sebenarnya. Nolak, tapi diberikan alternatif, ada alternatifnya. YouTuber kita, kan ada yang muslim juga. Saya kasih contoh, ini bukan saya fans dengan beliau, tapi ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Ria Ricis contohnya lah kan. Contoh saja lah. Ataupun yang lain lah yang Bapak kenal, saya tidak kenal dengan berjilbab, dengan memperkenalkan dunia Islam, negara-negara Islam. Di setiap dia sampai ke setiap negeri dia posting, kenal kita dengan itu. Jadi jihad budaya itu ya seperti itu, saya rasa. Ini menurut perspektif, salah satu perspektif lah seperti itu ya. Jihad budaya tadi ya, dengan memberikan alternatif dari segi kewirausahaan. Sekarang coba, kalau dulu meeting kalau tidak di restoran yang terkenal tuh, wah ini tidak benefit kan, tidak apa gitu. Tapi kalau sekarang meeting di kafe-kafe yang ada kopi Aceh itu biasa sekarang. Kan halal itu kan. Mengenalkan makanan halal. Ini seperti itu Bapak Ibu sekalian, nanti banyak contoh-contoh yang lain bisa kita kembangkan.
Baik, kemudian memanfaatkan teknologi untuk kepentingan umat Islam. Ya tadilah seperti YouTube tadi, Instagram dan lain sebagainya. Ustadz Abdul Somad sendiri, Ustadz Hadi Hidayat menyebarkan dakwahnya juga dengan teknologi, ya kan? Sampai kepada kita. Kalau dulu dengan kaset, kita dengarkan kaset almarhum Zaidun MZ dakwah seperti apa. Kaset Qori Haji Muhammad ZA kita dengarkan. Kalau sekarang tidak, mudah semuanya. Nah, jadi begitulah terus. Next. Apa upaya menghindari westernisasi? Inilah cara penyaringannya. Yang pertama dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah pasti karena Allah Subhanahu wa taala sumber dari kebaikan semuanya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluarnya. Takwa. Tingkatkan ketakwaan. Orang yang bertakwa juga Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah akan berikan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangkanya. Seperti itu. Yang kedua, berikutnya senantiasa memberi bimbingan ke arah yang benar. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, saling mewasiatkan, saling bernasihat menasihati, membimbing ke arah yang benar. Menyadarkan umat Islam akan akidah yang benar. Yang kita luruskan, kalau seperti ini salah, seperti ini yang benar, dan lain sebagainya. Kemudian memperkenalkan budaya-budaya lokal yang mempunyai nilai-nilai norma yang baik. Budaya-budaya lokal yang mempunyai nilai norma yang baik. Budaya lokal, ya dalam hal ini yang kebiasaan kita sebenarnya sudah menjadi budaya. Budaya ketimuran kita lah untuk mengucapkan salah. Coba dibiarkan menjadi suatu budaya. Oke, dan lain sebagainya. Terus next. Simpulannya, respon yang pelbagai diperlihatkan oleh para pemuda. Seperti mana judul tadi di atas, ada 4 ya respon para pemuda. Yang pertama adalah mereka yang menolak secara mutlak. Ada yang seperti itu, yang mengatakan ini tidak boleh, ini adalah budaya kafir, yang melaksanakan adalah orang kafir, seperti itu. Dia menolak secara mutlak, tidak boleh. Ada yang kedua, menolak secara halus, memberikan alternatif tadi, dengan memanfaatkan teknologi tadi, memanfaatkan kecanggihan transportasi, sistem informasi tadi, diramunya, kemudian dijadikanlah satu bentuk inovasi yang baru, akhirnya dapat diterima oleh kalangan muda kita. Kalau sebelum ada musik gambus ya yang dipopulerkan oleh Nisa Sabian contohnya, itu anak-anak muda dulu mendengarkan lirik-lirik lagu-lagu barat itu ya biasa. Tapi waktu munculnya Nisa Sabian, ini contoh saja Bapak Ibu ya, mungkin ada antara pro dan kontra, ini saya terlepas dari situ. Nisa Sabian waktu muncul pertama sekali, coba lihat. Para milenial itu antusias, bukan para milenial, dari baby, dari balita sampai orang tua pun suka dengan musik-musik yang dipopulerkan oleh Nisa Sabian, walaupun sebenarnya musik dari luar juga. Tapi itulah salah satu bentuk alternatifnya. Oke. Kemudian golongan yang berikutnya adalah menerima dengan kesadaran. Dia sadar itu tidak baik sebenarnya, tapi diterimanya saja karena dianggapnya budaya itu adalah simbol daripada kemajuan zaman. Kalau tidak diikuti ya aneh, keterbelakang, kolot dan lain sebagainya. Ini diterimanya. Kemudian golongan yang berikutnya, golongan yang keempat, itu menerima tanpa kesadaran. Ini karena tidak ada pengetahuan dia, tidak ada dasarnya, tidak ada dasar agama dia, tidak ada tidak diisi dengan nilai-nilai keislaman sebelumnya, atau dia tidak mau belajar, akhirnya tanpa disadarinya diterimalah bulat-bulat budaya-budaya yang berasal dari barat tersebut. Oke. Syukran ala husni istimamikum wa ihtimamikum. Sampai sinilah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Pas jam 12 karena 15 menit lagi azan kalau tidak salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Windy. Dan Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada sesi diskusi. Bapak Ibu bisa mengarahkan kepada kedua narasumber kita di pembawa dialog interaktif ini, dan Bapak Ibu bisa menyebutkan nama dan berasal dari mungkin dari kabupaten kota yang Bapak diberi
tugas di sini. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Silakan. Oke, di depan satu ini ya. Boleh dulu satu, terus belakang satu, di sebelah kanan satu, 3, 5 kita terima aja ya Pak ya, 5. Oke, 1 dan 4, 5. Kita persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kepada tutor kami, insyaallah sehat semua. Boleh saya berpantun nih agak supaya apa? Tanjung Morawa perajin batu bata, siap dipajang di depan rumahnya. Walaupun saya berucap terbata-bata, saya coba jugalah untuk bertanya. Pohon kenari di pinggir halaman, tempat berkumpul si burung dara. Perkenalkan diri saya, nama Syahruman, asal usul dari Kabupaten Batubara. Untuk selanjutnya, dalam hal mengadopsi milah bangsa barat, yang mana milah ini bisa dipahami perilaku hidup baik cara bertutur, akhlak maupun nurani. Untuk itu perlu filterisasi dengan ilmu pengetahuan. Menyangkut pengkaderan generasi, tentu dibutuhkan kehadiran MUI sebagai lembaga mitra pemerintah. Hanya saja mudah-mudahan pandangan saya salah. MUI ini mitra pemerintah nampaknya seperti dilemahkan gitu. Tak pala menggigit kali begitu. Sehingga program-program kita kadang-kadang ya kami di bawah sana sebagai ujung tombak merasa belum tersentuh kali. Alhamdulillah hari ini dipanggil ke sini, diundang ya untuk menambah wawasan. Kemudian kami adalah MUI kabupaten atau kecamatan adalah paruh atau corong MUI wilayah dan pusat. Nah, untuk pendukung ketajaman paruh ini sangat dibutuhkan ilmu pengetahuan. Kira-kira bisa tidak dibuatkan WA group setelah pertemuan ini agar kami di bawah dapat ilmu dari atas yang di-share melalui WA untuk pengkaderan umat di bawah. Itu satu. Yang kedua, tentu tidak terlepas daripada anggaran ketika kita butuh mengumpulkan anak-anak muda. Nah, di sana juga lah kadang-kadang terbenturnya kami di bawah-bawah ini bukan tidak kami mau melakukan. Ya tetap dilakukan tapi boleh dikatakan terseok-seok gitu. Nah, kira-kira ada apa tidak anggaran sebagai penopang atau apalah caranya mendapatkan anggaran itu? Karena sekarang ini kalau kita ngumpulkan anak-anak muda kalau tak ada snack. Jadi kalau saya berpikir pernah saya buat tapi menyangkut kepada anggaran akhirnya bisa juga tutup. Setiap yang hadir itu dikasih transportnya begitu. Banyak yang hadir. Ketika pertemuan berikutnya tak ada transport lagi, mulai berkurang tutup pengajian itu. Jadi seperti itulah ya kami ini paruh atau ujung tombak atau corong dapat benturan-benturan seperti itu. Kira-kira berikanlah solusi kepada kami yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Padil Hermawan dari Komisi Pemuda dan Seni Budaya Islam MUI Kabupaten Langkat.
Ini mau saya tanyakan kepada Bapak Pawiro. Paparan Bapak atau penyampaian Bapak dari sisi linguistik. Bahwa bahasa tabu yang sekarang prakteknya itu kata-kata tabu, Pak. Ini memang jadi Komnas Perlindungan Anak itu melarang pemakaian kata anjay, Pak. Karena dianggap ada kekerasan verbal di situ. Padahal masih banyak kata-kata yang lain. Ada anjir, bucin, bahkan jomblo pun juga itu kalau menurut saya mengandung kekerasan. Ada fenomena menghaluskan kata-kata untuk tindakan kejahatan atau maksiat bagi anak-anak muda kita. Kalau misalnya di yang sejalan dengan itu, Pak, ada wik-wik sekarang nih. Ini mohon maaf, ya kan? Ini sedang berkembang di anak-anak kita, bahkan lebih halus lagi. Ada kata skidi papap, yang kalau seandainya ya ini ada di komunikasi pemuda remaja kita, tapi banyak orang tua yang tidak tahu, tapi ini digunakan untuk menyamarkan tentang kejahatan-kejahatan itu. Jadi yang kami tanyakan dari Langkatnya, Pak, bagaimana upaya kita, Pak? Ada nggak strategi supaya menghempang ya fenomena-fenomena yang mengarah kepada menghancurkan generasi muda ini dari sisi bahasa tersebut, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan, nama saya Muhammad Soleh Asingkili, asal dari bidang kepemudaan DPW Al-Ittihadiyah Provinsi Sumatera Utara. Izin bertanya kepada Bapak Dr. Muhammad Ali Prawiro SSMA. Izin bertanya kepada panjenengan, Pak. Mengenal dan menghargai budaya mampu meminimalisir konflik menurut hemat kami. Seperti apa yang dicontohkan masyarakat Jawa di kota Jogja, kontak budaya sangat tinggi. Bahkan bukan hanya dari berbagai suku dari seluruh penjuru Nusantara, budaya dari mancanegara pun sangat banyak masuk ke kota Jogja. Namun, mereka di sana tidak terpengaruh, melainkan membawa pengaruh. Bahkan ketika ada festival-festival budaya yang diadakan, itu masyarakat mancanegara sangat menghargai budaya Jawa yang ditampilkan. Nah, bagaimana menurut hemat Bapak yang dapat kami tangkap, upaya pemuda untuk meminimalisir konflik atas perbedaan yang ada dengan atas nama budaya tersebut, Pak? Demikian yang dapat kami pertanyakan. Terima kasih, mudah-mudahan jawaban dari panjenengan membawa berkah bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rusdi Ansori Harahap dari Dewan Perwakilan Dewan Pengurus Pusat Koalisi Muslim Milenial. Jadi kami sini daripada organisasi yang menaungi anak-anak milenial. Jadi ingin saya pertanyakan kepada Bapak Muhammad Ali Pawiro. Jadi di sini permasalahan tentang beredarnya simbol-simbol yang ada di tengah masyarakat kita. Simbol-simbol itu yang beredar itu adalah bagian daripada budaya asing yang masuk kepada kita. Mungkin dari Langkat tadi membahas tentang bahasa-bahasa yang saat ini sudah beredar, tapi saat ini saya ingin kepada simbol-simbolnya. Saat ini sudah banyak beredar simbol-simbol di tengah-tengah masyarakat yang mungkin sebagian orang tua itu tidak mengetahui itu.
ada simbol, saya bisa jelaskan, ada simbol jari tengah. Itu suatu simbol yang bisa dikatakan bahasanya fak. Itu kan banyak ada studi kasus di beberapa masyarakat yang pernah terjadi. Anak-anak SMP mereka sudah menggunakan itu. Ini kan menjadi sebuah bahaya bagi kedepannya. Bahkan kita ketahui bersama, mungkin orang-orang tua mereka tidak mengetahui simbol ini. Bisa jadi besok kedepannya simbol ini bisa mereka kasihkan kepada orang tuanya. Ini akan semakin lebih berbahaya. Jadi karena tadi tidak ada penjelasan simbol-simbol yang dijelaskan. Dalam artiannya, kalau tadi ada dicontohkan simbol-simbolnya, mungkin sebagian mengetahui, kita di sini kan mengetahuilah, bisa mengetahui simbol-simbol itu. Kemudian ada lagi simbol menyatukan jari tengah dan jari telunjuk. Itu seolah-olah, maaf cakapnya, itu bersenggama gitu. Kemudian ada lagi simbol seperti ini. Ini biasanya simbol rasis. Simbol yang mengatakan kalau di barat sana itu kekuatan warga yang berkulit putih. Ini biasanya simbolnya kalau mengejek kaum-kaum kulit hitam. Ini kan berbahaya untuk kedepannya. Jadi yang ingin saya pertanyakan, bagaimana kedepannya solusi untuk mengatasi ini? Apa yang harus dilakukan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk mengantisipasi simbol-simbol ini terus beredar, agar kedepannya masyarakat Muslim, khususnya kaum-kaum pemuda, anak-anak mengetahui simbol-simbol tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada narasumber yang memberikan materinya. Perkenalkan, nama saya Saddam Kudadiri dari Komisi Pemuda dari MUI Kabupaten Dairi. Pertama sekali mengenai budaya asing ini yang ingin saya tanyakan mengenai kepada Bapak Muhammad Ali Prawiro tentang masalah tadi yang dijelaskan bagaimana tentang bahasa-bahasa itu banyak kesalahannya. Artinya banyak ucapan-ucapan atau tata bahasa yang tidak sesuai lagi dengan pewarnaan, dan bahkan penggunaannya itu banyak yang salah, tidak tepat dalam penggunaannya. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, sejauh mana sih dampak daripada kesalahan berbicara itu terhadap tatanan daripada budaya ketimuran kita. Lalu yang kedua, bagaimana sih cara masuknya atau terpaparnyakah kita tentang bicara penggunaan tata bahasa yang salah ini? Karena kita lihat, menurut saya ada beberapa cara yang masuk dalam bahasa ini. Yang pertama mungkin wisatawan. Makanya masyarakat kita mudah menerima bahasa-bahasa yang hanya sepenggal-sepenggal saja. Itu yang terjadi saya pikir, makanya kita hanya melihat sebelah-sebelah. Apa yang mereka ucapkan secara seluruh atau secara spontanitas, itu yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Kita tidak melalui belajar atau les bahasa Inggris atau les apa ya segala macam. Jadi itu yang kita dengar. Dan bahkan menurut budaya kita, hal-hal mudah itu paling mudah untuk diingat. Secara psikologi kita seperti itu. Apa yang sering kita dengar, mudah dilihat, itu mudah sekali. Lalu yang kedua, apakah ini juga secara dipaparkan, secara ideologi, perusakan daripada budaya itu, apakah itu ada sistem yang seperti itu? Karena apa? Budaya-budaya pelajar kita yang keluar daripada daerah kita, dari Indonesia ini, mereka belajar di luar dan membawa budaya itu pulang kemari.
dengan mudah, baik secara pakaian, tata kehidupan, itu yang banyak merusak daripada yang bertentangan dengan agama kita. Nah ini yang selanjutnya, bagaimana sih kita untuk membatasi atau menghampang sistem itu? Apakah karena memang SDM kita yang kurang atau memang kita terlalu mudah untuk dipapar? Kalau memang kita terlalu mudah untuk terpapar hal-hal seperti itu, apa upaya-upayamu? Kenapa ketika wisatawan dari luar, baik dari negara manapun, mereka menggunakan bahasanya ke daerah kita dan kita dipaksa untuk mengikutkan bahasa mereka. Tetapi kalau kita juga pergi ke sana, keluar daripada daerah, kita yang dipaksa juga mengikutkan kami. Mereka diarahkanlah, ada gate-nya dikhususkan kepada mereka agar memang kita terhindar daripada upaya-upaya seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah memberikan respon. Kita mulai dari Pak Windy dulu secara umum, baru nanti Pak Prawiro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya akan menjawab secara umum dari pertanyaan-pertanyaan yang 5 orang tadi, karena nanti akan secara detail dijelaskan oleh pembicara yang pertama. Baik, masuknya budaya asing itu tadi, khususnya dari Barat, itu banyak faktor-faktor tadi yang saya sudah sebutkan tadi. Di antaranya adalah faktor teknologi, faktor sistem informasi yang canggih, faktor transportasi, dan juga lembaga-lembaga pendidikan asing yang ada, ataupun juga pelajar-pelajar kita yang bersekolah di luar negeri dan masuk membawa budaya-budaya tersebut. Ini adalah faktor-faktor yang sangat penting masuknya budaya-budaya asing ke tempat kita ini. Makanya upaya-upaya kita yang harus kita lakukan, kita tidak bisa menolaknya secara mutlak, karena dia memang sudah masuk, susah kita untuk memfilternya, tapi ya kita harus ada upaya juga. Ya, karena dia dari segala segi dia sudah masuk, pintunya sudah banyak. Tidak mungkin kita kunci anak kita dalam kamar, nggak boleh keluar, kita aja nggak mungkin seperti itu kan, susah. Di dalam kamar saja dia sudah ada informasi yang masuk ke dia kan gitu. Makanya salah satu caranya adalah dengan memasukkan nilai-nilai keislaman tadi ke dalam diri anak tadi. Itulah salah satu caranya. Jangan bosan untuk menasihati. Kalau kita lihat dia salah, kita terus menasihatinya. Jangan kita biarlah sudah zamannya, jangan. Saya rasa itu tidak baik seperti itu. Terus ditegur dengan cara yang baik. Oke. Dan berikutnya ya salah satunya dengan cara kita mendidiknya, kita menyekolahkan pada sekolah-sekolah yang baik, yang sudah kita tahu bagaimana konsep pendidikan, sistem kurikulum yang diajarkan di sana. Itu mungkin dua hal yang saya ingin sampaikan. Nanti akan secara detail disampaikan oleh pembicara pertama. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Windy. Kita lanjutkan kepada Pak Prawiro. Alhamdulillah. Bapak yang dari Langkat, saya pikir memang itu kasus terkini. Ada kekerasan verbal, ada penghalusan, masuk kata wik-wik. Kalau kekerasan verbal memang di mana-mana ada Pak, di negara maju ada, di negara sedang berkembang, di negara miskin semuanya ada. Cuman kalau wik-wik itu sebenarnya bukan kategori penghalusan, enggak itu dia. Euphemism itu artinya penghalusan yang memang standar, formal dia dipakai. Wik-wik itu enggak formal, dia masih informal.
Hanya ada segelintir orang yang menggunakan itu. Kalau saya menggunakan kanker itu adalah kasar, diganti dengan yang lain, itu standar Pak. Berlaku internasional bagi yang mempelajari bahasa Inggris. Dia genggam gini, sulit ditembus itu Pak. Cuman dia cara menyampaikan pesannya lunak. Bukan kayak orang di perapat gitu. Mau beli apa? Gitu kan. Jadi enggak gitu kan. Enggak gitu. Jadi gayanya aja. Jadi Jogja bisa penyatuan budayanya sulit Pak. Sangat sulit ya. Jogja itu dia. Kita mengalami di mana-mana. Jadi saya pikir untuk meminimalisasi perbedaan budaya, ya harus ada kampung budaya. Kalau menurut saya secara teori, treatmentnya itu buat kampung budaya. Kalau di Jawa Timur itu ada kampung Inggris, semua orang belajar bahasa Inggris. Bahkan yang sudah doktor belajar bahasa Inggris paket sebulan, habis itu ngomong Inggris bisa. Nah kita coba dengan kampung budaya. Sumatera Utara sebenarnya sudah ikon untuk kampung budaya, Prof. Salah satu kemajemukan itu yang bagus adalah Sumatera Utara. Saya pikir itu sudah bisa ya Sumatera Utara. Kalau Jogja belum bisa dikatakan majemuk, masih dominan dia orang Jawanya, sangat kecil penduduk asing. Kemudian Pak Rusdi ya, ini dari kelompok milenial. Ini saya dukung sekali Pak, bagus sekali ini perangnya ini Pak. Silakan jihad terus Pak, membuat konten-konten YouTube yang bagus dan bahasanya juga bagus Pak. Bahasa Indonesianya juga kalau bisa gramatikal, supaya kita memiliki standar bahasa yang baik. Kemudian Pak, kalau saya memang tidak mengupas tentang body language atau di Amerika disebut dengan ASL, American Sign Language. Enggak sampai ke situ, karena itu panjang Pak. Insya Allah nanti kalau ada undangan lain, maulah gitu. American Sign Language itu paling lengkap di dunia Pak. Itu bahkan dipakai oleh angkatan bersenjata Amerika sebelum perang. Supaya mereka bisa mengerti, ada di negara lain juga yang menggunakan simbol-simbol itu, tapi itu simbol yang menggunakan body language Pak. Jadi cenderung pembicaraannya ke arah ISL, American Sign Language. Kalau saya tidak menggunakan sign itu. Jadi saya cakupannya adalah yang verbal saja, verbal yang memang itu. Jadi kalau di orang menggunakan seperti ini, seperti ini, dan seperti ini, sebenarnya itu multitafsir Pak. Yang Bapak katakan bahwa ini adalah tadi Yahudi Pak ya, rasis ya, itu enggak semuanya menerima yang rasis itu, ada juga sama seperti orang ngomong kita ginikan, itu enggak sama seperti kita Pak. Kalau saya sedang ngomong, Bapak ngomong, di Inggris itu disuruh keluar Pak, tapi di Indonesia kan alhamdulillah ya, ada saya ngomong, yang lain ngomong gitu kan. Nah itu kan perbedaan juga, gitu. Tetap ada ya Bu ya, makanya kuliah kita yang paling kacau. Mahasiswa kita, karena nggak ngerti dia. Coba di Eropa, jangan coba-coba. Iya, jangan coba-coba. Langsung diusir. Gitu. Semua. Kita buka HP saja ditengok. Apa? Ngapain buka HP? Ditanya Pak. Saya di pustaka pernah kena tegur di Leiden. Gara-gara saya buka email, terpotret sama kamera mereka. Dilarang Pak. Itu di pustaka loh. Ya, jadi yang seperti itu pasti ada. Jadi jari telunjuk, jari tengah, ya solusinya Pak, kita nggak usah nyebarkan itu, atau diberi literasi yang baik, itu solusinya. Jadi kembali kepada literasi lagi. Sebenarnya anak muda kita paling bisa menerima literasi, cuman kayaknya kita nggak bisa masuk ke dunia mereka aja. Kemudian yang terakhir dari Pak siapa tadi? Pak yang mana tadi? Oh iya itu ya. Konsep Pak Darmawan tata bahasa. Dampak kesalahan dalam berbicara di dunia timur. Bedakan Pak antara bahasa harian, daily language atau daily expression dengan formal expression. Di Inggris pun Pak, itu terjadi kesalahan ketika dalam harian namanya daily conversation. What you doing udah biasa Pak. Padahal gramatikalnya what are you doing? Nggak ada masalah Pak, kalau kesalahannya di sebatas itu. Itu nggak bisa kita paksakan, karena ini komunikasi umum. Nggak bisa dipaksa, dia harus ngikut gramatikal.
Menulis dengan bicara formal, formal ini aja bahasa saya nggak formal. Nggak bisa kita kan, kecuali pidato yang memang dia dibacakan teksnya, itu bisa dikontrol. Tapi kalau daily language atau daily expression nggak bisa, malah lucu. Misalnya lah saya berbicara dengan gaya formal. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya berbicara panjang Pak. Habis ini azan tuh nggak selesai. Poinnya kan gitu kan. Makanya agak sulit. Mari kita bedakan aja bahasa formal dengan bahasa informal. Jadi kalau informal yang baik-baik, biarkan saja. Kalau yang tidak baik, beri literasi. Cara masuk kata tabu, wah itu gampang Pak. Salah satunya film. Kemudian kalau dulu sandiwara radio ya, kalau zaman-zaman saya itu terutama yang dikemas oleh kelompok anak muda. Film ini, film barat, terutama film-film keras, itu semua menggunakan kata tabu Pak. Kata damn, kata fuck itu biasa. Itu bahkan bisa belasan dipakai dalam satu itu. Kemudian perusakan ideologi, kalau dia tabu, yang dimaksud dengan ideologi mungkin saya perlu luruskan, ideologi itu kan garis yang jelas undang-undangnya Pak. Tapi kalau ideologi bahasa, ya dia sedikit Pak mempengaruhi karena dia nggak masuk ke ranah writing, nggak masuk ke ranah tulisan, dia hanya di permukaan saja. Jadi kalau ideologinya ideologi bahasa resmi nggak sampai Pak, karena ketika menulis kita dipaksa untuk gramatikal yang baik, semua kita. Oleh karena itu memang tugas guru SD kalau memang ada tulisannya diperiksa dengan baik. Bagaimana menghempang kata tabu? Kalau secara teori nggak bisa. Nggak bisa dihempang Pak, karena dia sumber rujukannya banyak sekali. Yang saya katakan tadi lebih banyak konten-konten yang sesat seperti itu dibanding kita yang tidak sesat membuat konten yang baik. Jadi perbandingannya nggak seimbang antara konten budiman dengan yang tidak budiman. Nah ini yang paling penting. Jadi kalau kita mau masuk ke cyber war, perang cyber, ya kita orang-orang baik ini harus buat itu. Sanggup kira-kira kita? Kameranya 25 juta ya Bu ya. GoPro-nya berapa ya paling murah? 5 juta kan tuh Bu ya. Sanggup? Ya alhamdulillah kalau ada yang memfasilitasi mungkin. Tanya Pak Ketua Panitia gimana itu memfasilitasi. Lah saya sendiri mau buat konten itu. Cuman masih terhalang ke finansial. Insya Allah nanti akan ada orang-orang kaya Islam yang peduli dengan itu. Di Arab sendiri pun kecolongan Pak. Yang kuat, jangankan kita yang miskin. Arab sendiri yang sudah masuk ekonomi kuat dengan penghasilan per tahun itu bisa miliaran per orang, itu pun kecolongan. Sekian dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak Ibu ya, terima kasih Pak Windy dan Pak Prawiro. Saya ngomongnya gitu ya, Pak Windy, Pak Prawiro gitu. Nah, itu bahasa yang lugas menunjukkan kedekatan kekeluargaan gitu ya Pak ya. Iya gitu. Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah masuk pada zuhur, sebenarnya saya pun secara pribadi greget nih, banyak yang mau kita diskusikan ya Pak ya. Karena ini baru bicara tentang dari segi bahasa saja, bahasa yang langsung diungkapkan dalam bentuk simbol, belum lagi dalam bentuk bagaimana itu ada simbol itu di baju dan lain sebagainya juga gitu ya Pak Windy ya. Bagaimana respon pemuda terhadap westernisasi tadi, ada yang mengatakan bahwa responnya secara positif, dia filter ya, kemudian dia terima tanpa difilter juga, itu persoalan juga terhadap pemuda. Dan inilah yang kita dapati di pemuda kita. Nanti kita lanjutkan setelah sesi kedua, setelah zuhur kita sholat zuhur, kemudian kita makan bersama di ruangan ini. Mohon pengertian dan pemahaman Bapak Ibu semua. Sholat bisa langsung ke masjid. Ya, kita masuk ke ruangan ini lagi jam 13.30 WIB. Terima kasih kepada Pak narasumber berdua. Mohon maaf dan kata maklum lah terhadap kita, karena memang kalau mau bicara tentang budaya di luar negeri tidak ada seremonial yang terlalu lama sebenarnya Pak ya. Pengalaman kita itu ya
Saya pernah punya pengalaman nih sedikit Pak. Kakak ipar saya meninggal, jadi saya nggak hidup HP, tapi ada sinyal gitu. Begitu saya angkat, langsung saya diangkat. Tira gitu. Saya, ya Allah gimana ini, nggak bisa. Karena spontanitas saya berdiri, lagi belajar gitu, ditegur. Tapi begitu tahu, bisa paham. Begitulah hebatnya, kadang-kadang kita anggap budaya asing itu terlalu jelek. Ternyata kadang ada lebih halusnya. Begitulah sebaliknya, mudah-mudahan kita diberi Allah hidayah untuk semuanya. Mohon maaf sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.